له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنات خلد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. أيها الأحباء ikhwani wa akhwati fillahi ta'ala, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan hadis ke 43, kita akan sedikit mengulas apa yang sudah kita baca pada hadis nomor 41 dan 42. Hadis 42 belum dibaca tapi sudah sedikit kita jelaskan. Yang mana pada hadis tersebut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Wa kana ba'da dhalikal qisas al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin wa sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Jadi Nabi SAW bersabda, apabila seseorang masuk Islam dan Islamnya bagus, betul-betul dia masuk Islam. Bagaimana sih yang disebut Islamnya bagus? Maksudnya Islamnya bagus, imannya bagus. Karena keislaman kalau disebut sendirian itu maksudnya keimanan. Ya, jadi Muslim maksudnya mukmin kalau disebut berpisah. Jadi tingkat seseorang dalam berislam atau beriman itu beda-beda. Ada yang Allah perintahkan sholat 5 waktu, sholat. Walaupun kayaknya kayak apa tetap sholat, miskinnya kayak apa tetap sholat, belangsak gitu Pak, susahnya kayak apa tetap sholat. Tapi nanti ada kalau nggak kaya nggak sholat, udah kaya tambah nggak sholat, malah lupa daratan seperti Firaun itu nggak sholat. Ya, jadi beda-beda. Nanti ada yang udah masuk Islam sholatnya lancar, ada yang udah masuk Islam sholatnya enggak lancar seperti penghasilan. Nah, seperti penghasilan ya, baru gajian udah mau habis ya. Jadi beda-beda. Ada yang Allah perintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada umat Islam bukannya amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk, justru pelakunya ya, dia melakukan yang buruk, melarang orang dari yang baik. Nah, ada juga. Nah, itu berarti imannya beda dengan yang tadi. Jadi bertingkat-tingkat. Nah, orang kalau udah masuk Islam, Islamnya bagus, kata Nabi, apa yang terjadi? Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Dijamin Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kejahatan, dosa-dosa masa lalunya walaupun dosa syirik. Karena dengan dia masuk Islam berarti kan dia bertaubat meninggalkan kesyirikan, itu semua dosa-dosanya Allah hapuskan. Ya, Allah hapuskan itu ketika seorang bagus Islamnya. Nah, pertemuan lalu kita ingin menjelaskan hadis ini ya dengan kisah sahabat Nabi Amr ibn As. Ya, kisahnya sampai mana saya juga lupa ya, enggak ngelihat rekamannya. Intinya
Amr bin As radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam telat, ya telat, agak telat, ya. Jadi bilang telat ya telat juga, ya. Tapi walaupun seperti itu Islamnya bagus, ya. Anaknya masuk Islam duluan, Abdullah bin Amr, ya. Abdullah ibn Amr ibn As. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi pasca gencatan senjata Hudaybiyah, ya juga nanti setelah perang Ahzab, ya, Amr bin As itu dia berpikir, ya, jadi di kalangan orang Quraisy yang jago mikir, ya jago mikir, pintar, pandai, ya Amr bin As ini. Ya, Amr bin As itu betul-betul tokoh, Pak. Betul-betul tokoh Quraisy. Jadi terkenal min azkiya annas, termasuk manusia paling cerdas, Pak. Di atas rata-rata memang kecerdasannya. Dia itu sampai perang Ahzab masih memerangi Nabi Muhammad bersama Abu Sufyan. Di perang Uhud masih memerangi Nabi Muhammad sama temannya Khalid bin Walid. Nah, pada satu saat dia itu mikir, mudah-mudahan ceritanya nggak lama ya, kita cepat ceritanya. Ya, kemudian pikirannya itu dituangkan atau disebarkan ke teman-temannya. Dia kumpulkan orang-orang Quraisy. Teman-teman, saya ini punya pandangan. Kayaknya ini beberapa kali kita kontak dengan Muhammad, maksudnya bentrok dengan Muhammad dan pasukannya, dengan orang-orang yang mengaku Islam itu. Kalau saya punya pembacaan terhadap masa depan apa yang dibawa sama Muhammad itu, kayaknya Muhammad itu memang betul akan tinggi perkaranya. Qad ala amruhu uluwan munkara, begitu bahasa dia. Kata Amr bin As ngomong ke teman-temannya, ini kemungkinan besar Muhammad tuh kayaknya akan menang. Kenapa? Karena orang cerdas, Pak. Orang cerdas itu otaknya jalan, bisa melihat gini, apalagi melihat fakta-fakta, belum lagi melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, gini teman-teman, saya punya ide. Kalau nanti Muhammad menaklukkan Mekah, saya nggak sudi, saya nggak mau, saya nggak terima kalau saya jadi rakyatnya, atau kita menyaksikan kita kalah sama Muhammad, gengsi. Pokoknya saya itu nggak mau kalau kita kalah, ya Muhammad menguasai kita. Ya, jadi ada solusi. Sebelum Muhammad menguasai kita, kita hijrah. Nah, sekarang yang hijrah dia, Pak. Ya, sekarang yang meninggalkan, tadinya kan yang meninggalkan Mekah orang-orang Islam. Ya, sekarang Amr bin As, ya dia justru ngajak temannya, bagaimana kalau kita untuk melihat situasi ke depan pindah dulu kita ke Afrika, kita nyebrang naik kapal, kita nyebrang ke Afrika, ya ke Afrika. Di tempatnya temannya Amr bin As, tapi temannya raja, Pak, temannya raja, ya gelarnya Najasyi, namanya Ashumah, pendeta Kristen juga, tokoh Kristen yang jadi raja. Ya, bagaimana kalau kita ke sana aja, ya walaupun nanti katakanlah Quraisy menang, walaupun kemungkinannya tuh tipis, Quraisy menang tuh mungkinnya tipis. Nanti kalau Quraisy menang kan tetap aman. Ya, kalau kita di sana kita nggak dikuasai Muhammad, kalau Quraisy yang menang, ya Quraisy masih menghormati kita, orang kita banyak jasanya untuk orang-orang Quraisy. Nah, jadi kita di sana aja. Lah, kalau ke sana gimana? Oh iya, kita ke sana jangan kosongan, jangan tangan kosong. Kasih hadiah lah buat Najasyi. Nah, terus dipikir Najasyi itu suka kulit. Nah, suka kulit mungkin saya nggak tahu, Pak, yang pasti kulit gitu kata-katanya, ya Adam, ya kulit, entah itu dimasak atau kulit untuk
kemah atau apa, pokoknya mahal lah intinya, itu barang antik waktu itu. Quraisy atau orang-orang Mekah itu terkenal dengan produksi kulit itu. Jadi ngasih hadiah kulit udah luar biasa zaman dulu, Pak. Sekarang harus apa, Pak? iPhone. Kalau miskin minggir miskin gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Nah, jadi kulit itu dulu luar biasa. Jadi oke, kalau begitu kita kumpulkan kulit sebanyak-banyaknya, kita kasih hadiah Najasyi biar Najasyi menerima kita. Sekarang yang hijrah Amr bin As. Akhirnya naik kapal ya, sampai ke Ethiopia. Pas sampai sana, pas ketepaan itu apa? Bersamaan dengan ada orang Islam utusan Nabi Muhammad namanya Amr juga, Amr bin Umayyah Al-Dhamri baru keluar dari bertemu dengan Najasyi. Nah, setelah keluar Amr bin As langsung bertemu dengan Najasyi dan berkata kepada Najasyi, "Oh, saya tadi ngelihat ada Amr Ibn Umayyah Al-Dhamri, itu kan anak buahnya Muhammad. Ngapain dia di sini? Ngomong apa sama kamu?" Nah, kalau bahasa kita udah begitu aja. Ya, kalau sampean boleh ya, wahai Najasyi, ngasih izin sama saya bunuh aja itu Amr. Kenapa? Si Amr bin Umayyah Al-Dhamri, Amr mau bunuh Amr ya, itu adalah orang-orang pengikutnya Muhammad yang jahatnya luar biasa. Nah, difitnah kan, dibilang radikal, Pak. Jadi itu tuh jahat sama orang Mekah, menjelek-jelekan Tuhan kita, pokoknya jelek dah. Kalau kamu ngasih izinkan saya bunuh itu. Wah, udah begitu Amr bin As saking jengkelnya sama Islam itu segitunya, Pak. Ya. Sebelumnya sih diskusi gimana Amr kabarnya baik, bagaimana kamu bawa hadiah enggak? Bawa. Nah, terus pas ngomong begini langsung emosi, Najasyinya emosi marah ketika Amr bin As minta izin kepada Najasyi mau membunuh Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Ya, Amr bin Umayyah Al-Dhamri utusan Nabi dari Madinah untuk mengurus kaum muslimin yang belum hijrah ke Madinah dari Ethiopia. Langsung Najasyi mukul hidungnya keras. Pak. Kaget saya. Ya. Kemudian Amr bin As mengatakan, mohon maaf Paduka, apakah Paduka itu tersinggung ya dengan kata-kata saya? Wahai Amr, nah lihat sekarang yang ceramah ya Najasyi, wahai Amr, kamu memusuhi Muhammad dan pengikutnya Muhammad, yaitu yang memperjuangkan tauhid, yang agamanya Islam itu, kamu musuhi dia. Kalau bahasa kita itu bodoh kamu gitu. Nah, ini Muhammad itu dia udah didatangi oleh Namus Akbar. Namus Akbar itu maksudnya Jibril. Sebagaimana dulu Namus Akbar datang ke Musa. Kalau Namus Akbar sudah turun ke Musa, Fir'aun juga lewat, pasti aja akan menang. Termasuk Muhammad yang kedatangan Namus Akbar, maksudnya dapat agama dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril itu, kamu nggak mungkin bisa ngalahkan, pasti Muhammad menang. Maksudnya apa? Kata Najasyi masuk Islam gitu. Kenapa? Karena Najasyi udah masuk Islam. Jadi Najasyi itu raja Kristen yang udah masuk Islam. Walaupun rakyatnya masih Kristen yang salah. Kalau dia Kristen tauhid. Makanya pas meninggal ya Nabi pas di Madinah dapat kabar, kayaknya wahyu ya, ini kemungkinannya wahyu, Najasyi meninggal, nggak ada yang nyolatin. Nabi langsung as-sholatu al-jami'ah, Nabi suruh para sahabat ngumumin kita sholat jenazah, tapi nggak ada jenazahnya di seberang laut sono di Afrika. Najasyi, kata Nabi, qad mata abdun soleh, hamba Allah yang soleh udah meninggal, Najasyi. Kemudian Nabi nanti kalau Bapak umroh itu ada sekarang Masjid Gomamah, itu di situ biasanya kalau sholat Idul Fitri, sholat apa itu ngumpulnya di situ, nggak di masjid. Jadi keluar semua di baris 3 saf ya, dibuat 3 saf, Nabi sholat gaib. Kenapa? Nggak ada yang ngurusin di sana. Jadi kalau jadi penguasa belum tentu juga bisa merubah segalanya, belum tentu. Makanya perubahan itu harus dari semuanya, Pak, dari atas, dari tengah, dari tengah
dari bawah semuanya, jangan merubah dari bawah, kalau bisa dari semuanya biar agak cepat. Karena walaupun di atasnya udah kuasai, kalau di bawahnya bandel ya nggak bisa juga. Contohnya Heraklius itu mengajak orang istananya semua, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, panglimanya kalau kita gitu ya, jenderalnya semua itu udah dikumpulin, mau diajakin masuk Islam nggak mau. Akhirnya Heraklius nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena rakyatnya, followernya nggak mau ikut. Akhirnya lebih baik nggak masuk Islam tapi masih ditaati dan dicintai oleh oleh rakyatnya, atau bukan oleh rakyatnya, oleh pejabat-pejabat negara di situ. Jadi cari ridho pejabat, menteri ya yang bantu dia, yang sujud ke dia, daripada dia lebih baik ridho manusia daripada ridho Allah. Nah itu kan, walaupun udah jadi penguasa belum juga tentu bisa merubah. Tapi kemungkinan kalau kita berkuasa itu kemungkinan merubahnya memang agak besar, itu lebih cepat, walaupun tidak bisa juga 100% seperti itu. Nah kemudian kalau begitu kamu masuk Islam aja. Jadi Amr bin As itu bingung, Mbak. Dia bingung, ini maksudnya apa ya? Loh, kita itu kesini mau ke tempatnya Najasyi, lebih baik dikuasai Kristen daripada dikuasai Muhammad. Ya, nggak apa-apa lah, ikhlas aja jadi rakyatnya Najasyi daripada jadi rakyatnya Muhammad orang sudi. Ya, nggak ikhlas. Ya. Tapi sampai sana malahan Najasyinya udah Muslim, bahkan yang nyuruh Amr bin As masuk Islam itu ya Najasyi. Amr bin As itu bingung, ya, dia tadinya mau hijrah menyelamatkan agamanya, sampai sana malah masuk Islam. Nah itu, jadi kita itu istiqomah aja Bapak Ibu ya, istiqomah aja dakwah. Orang-orang yang jengkel banget kepada Islam, membakar Quran, ya itu nanti kalau Allah saatnya Allah kasih hidayah. Yang penting kita jangan kendor. Kalau kita kendor mengatakan semua agama sama atau semuanya bagus, common good, semuanya masuk surga, ya mundur, jadi orang nggak mau masuk Islam. Tapi kalau kita istiqomah, orang-orang yang Allah tahu hatinya suci dan cocok dapat hidayah itu ngikut kita. Itu kalau kita istiqomah. Makanya istiqomah itu luar biasa. Kita ngasih contoh istiqomah di dalam Islam. Akhirnya ketika kaum muslimin istiqomah, nanti tokoh-tokoh Quraisynya nyebrang semua Pak, ya, meninggalkan partai Quraisy masuk kepada partainya Nabi Muhammad. Nah kisahnya ini awal mulanya. Jadi begitu ya, ngono toh. Akhirnya Pak masuk Islam Pak, masuk Islam. Nah teman-temannya belum tahu di luar. Padahal kan tadi ngajak teman-temannya supaya tinggal di Afrika, hijrah, menyelamatkan kesyirikannya, seperti itu. Ya terus kata Amr, aku sembunyikan Islamku, nggak aku kasih tahu ke teman-temanku. Udah diem aja. Nah habis itu bener Amr bin As langsung, kalau kita mungkin beli tiket nyebrang lagi ke Madinah. Ya, sampai ke Madinah. Ya, di tengah jalan, belum sampai berarti ya, ketemu sama temen jenderal juga, panglima besar Quraisy, Khalid bin Walid. Panggilannya Abu Sulaiman. Ya, tiba-tiba ketemu, Abu Sulaiman tindak pundi panjenengan, kalau pakai Jawa. Ya Abu Sulaiman, aina turidu? Wahai Abu Sulaiman, mau kemana? Itu pertanyaannya. Saya udah mantep mau masuk Islam, saya mau ke Madinah. Coba sama-sama ya. Ya kayak Bapak aja pas umroh ketemu di sana, orang mana? Orang Pasir. Ya orang Grogo tuh, ketemunya di sana. Ya lihat Pak, enggak janjian itu. Ya jadi temu di jalan sama teman seperjuangan, ternyata sama-sama mau taubat, mau datangin Nabi Muhammad, mau masuk Islam. Oke kalau begitu, tutup ketemu botolnya atau teko ketemu tutupnya, klop dah, yuk bareng-bareng. Akhirnya datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tokoh ini cukup bisa merubah peta baru Pak, Amr sama Khalid bin Walid. Bapak tahu negara Mesir kenapa sekarang jadi negara Islam? Ya itu jasanya Amr bin As menyebarkan Islam
di Mesir. Nah, jadi yang menaklukkan, sebetulnya Islam bukan menaklukkan ya, yang menyebarkan cahaya Islam di Mesir ya dengan keimanan, dengan tauhid, jihad, betul-betul jihad, ya Amr bin As itu. Ya, akhirnya mereka dua datang kepada Nabi. Khalid bin Walid enggak pakai basa-basi lagi, langsung baiat. Nah, baiat itu kayak PNS Pak, janji setia kepada negara Islam, kepada syariat Islam itu. Ya, tapi enggak boleh janji setia kalau kepada kemungkaran, itu enggak boleh. Masih ada waktu kayaknya. Ya. Jadi hadisnya kita jelasin pakai kisah aja, Pak. Biar ingat terus. Khalid bin Walid sudah. Nah, giliran Amr bin As. Ya Rasulullah, mana tangannya? Saya mau masuk Islam, baiat. Rasulullah udah majukan tangannya. Apa? Amr bin As majukan, terus ditarik lagi. Gak jadi. Nanti dulu kalau bahasanya. Kata Amr bin As, kata Rasulullah, malah kayak Amr, kok begitu? Ayo, silahkan langsung. Asyhadu alla ilaha illallah, baiat, janji setia kepada syariat Islam, kepada negara Islam, kepada kebaikan. Oh enggak, Rasulullah, ashtarit, saya ada satu syarat, baru saya mau. Wah, ini beda sendiri nih, pakai syarat. Ya, apa syaratnya? Syaratnya pokoknya dosa-dosa saya harus ditip X semua. Ya, dulu saya itu paling berdosa kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad. Jadi Amr bin As sebelum meninggal itu ngomong kepada anak-anaknya. Dia itu nggak habis pikir juga tuh, bingung dia itu. Dulu ya bisa dibilang sepertiga hidupnya itu betul-betul habis-habisan membenci Islam dan Nabi Muhammad tuh. Bahkan kata Amr bin As itu pada puasa itu tuh, saya itu paling suka kalau dapat Muhammad langsung dibunuh langsung Muhammad, saking jengkelnya. Padahal Nabi Muhammad tuh ganteng, Mbak. Kalau kita mungkin songong, mukanya begitu, nggak pernah senyum, wajar aja. Mudah-mudahan ketabrak apa gitu, tabrak semut. Ya, Nabi Muhammad tuh ganteng, tetap aja ada yang benci. Ya Allah, pokoknya benci banget. Tapi kok bisa berubah itu? Makanya Amr tuh, terus dia ngerasa dosa dia itu besar banget. Ya Rasulullah, syaratnya an yukaffirullahu sayyiati aw kama qala Amr. Pokoknya syaratnya dosa saya semuanya pokoknya harus ditip X, harus dihapusin, saya baru masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Ama ta'rifu ya Amr innal islama yahdimu ma qablaha. Itu dalam Sahih Muslim. Nanti kisah Amr bin As juga dalam Sahih Muslim ya. Bapak silakan buka Sahih Muslim di kitab Manaqibus Sahabah tentang kedudukan atau status sahabat di dalam Islam. Ya, wahai Amr, kamu nggak tahu ya bahwa Islam itu akan menghapuskan sebelumnya dari kejahatan-kejahatan. Wah, langsung asyhadu alla ilaha illallah, Rasulullah, langsung masuk Islam. Langsung Pak, nggak berapa lama langsung dikasih tugas negara. Ya, biasanya kalau baru-baru masuk Islam nggak dikasih, tapi Rasulullah tahu aslam itu hasuna islamuhu, Amr bin As itu. Kemudian Rasulullah panggil Amr, siapkan baju perangmu semua, kamu saya utus ke negeri ini untuk berdakwah. Nanti insya Allah kamu menang, dapat rampasan. Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan mau cari duit, cari rampasan. Betul-betul saya mau Islam, mau masuk Islam, mau menegakkan Islam. Saya nggak mau harta. Tidak apa-apa kata Rasulullah. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Jadi harta yang baik itu di tangan orang yang baik, tidak apa-apa, tidak bertentangan itu. Yang penting baik orangnya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan itu kepada Amr, ya Rasulullah, saya fokus mau mengganti apa yang sudah saya lakukan. Nah, makanya Rasulullah ngomong begini, aslaman nas wa amana Amr. Kalau manusia itu baru masuk Islam, maksudnya enggak sebermanfaat Amr. Kalau Amr itu ketika masuk Islam betul-betul derajatnya langsung tinggi. Kenapa? Karena serius ketika masuk Islam itu betul-betul ingin bermanfaat untuk Islam. Karena dia juga merasa dulu pernah nggak bermanfaat untuk Islam. Jadi langsung naik grafiknya. Oh, amal solehnya. Nah itu. Kalau Islamnya kayak Amr bin As, luar biasa. Soalnya nanti ada juga Pak, dia masuk Islam seperti orang-orang Islam di Eropa.
Orang-orang Islam di Eropa itu masuk Islam Pak, alhamdulillah, tapi nggak sholat. Suruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Orang-orang Islam di Eropa banyak. Masih banyak PR kita untuk berdakwah. Ya sholat nggak tahu, masih minum minuman keras, pakaiannya sama aja dengan yang lain, tapi Islam alhamdulillah masih mending. Nah, tugas kita untuk memperbaiki itu. Nah, jadi harusnya memang ada pendidikan dan betul-betul pengarahan setelah masuk Islam supaya hasuna Islamuhu, Islamnya mantap, Islamnya seperti Islam Amr bin As. Intinya dia itu masuk Islam betul-betul mau bermanfaat untuk Islam. Nah, kan nanti ada memang masuk Islamnya itu karena ingin harta saja, ya tidak apa-apa juga. Ya, seperti Nabi Muhammad pernah tiba-tiba ditarik selendangnya lagi, Pak. Nabi Muhammad suka pakai selendang, Pak. Ya. Kemudian ditarik sampai membekas di sini ya. Ya, ditarik keras. Ya, bahkan Nabi Muhammad pernah dikeraskan gitu. Orangnya minta duit kalau bahasa kita. Muhammad, kasih saya harta gitu. Kata Nabi Muhammad, lepas dulu, bagaimana mau ngasih orang saya nggak bisa gerak. Nabi Muhammad noleh ke belakang, bukan ditinju orangnya Pak. Kalau kita kan nengok tinju langsung tidak punya sopan. Enggak, Nabi Muhammad senyum, ya gimana mau ngasih kamu begini. Minta apa? Dikasih sama Nabi Muhammad. Habis itu pulang kampung, masuk Islam. Kalau sama Muhammad tuh orangnya nggak seke, baik, nah itu pada masuk Islam. Sebagian orang masuk Islamnya karena kambing, sebagian karena unta. Ya kan itu minta kambing dikasih kambing. Tapi nggak apa-apa, perlu tarbiyah atau didikan berikutnya supaya masuk Islamnya lebih bagus. Nah, jadi Islam yang bagus adalah Islam yang betul-betul seseorang punya tekad yang kuat ketika jadi seorang muslim bermanfaat untuk agama Islam, sebagaimana Amr ibn As itu berdasarkan hadis Nabi tadi, aslaman nas wa amana Amr. Manusia itu baru masuk Islam kalau Amr udah beriman. Maksudnya apa? Kalau Islam itu tataran standar Pak, asyhadu an la ilaha illallah, yang enggak terlalu fighting untuk Islam. Ya. Tapi kalau Amr betul-betul langsung sejak masuk Islam hari itu langsung gas, tancap gas untuk membela Islam ya dan syariat Islam. Nah itu Islamnya bagus. Nah terus kalau ada orang Islam nggak bagus, dia melakukan kesalahan, tenang aja, selama dia udah masuk Islam dan dia tauhidnya bagus, tidak membatalkan keislamannya, masih tenang, masih ada ketenangan di hari kiamat. Ya, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan atau dosa yang membuat dia keluar dari Islam. Tetap saja ada kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Seperti itu. Ya, di sini diterangkan kalau kita melakukan kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10. Makanya puasa 3 hari di setiap bulan itu dianggap puasa 1 bulan. Itu hari hari bid istilahnya. Dalam Sahih Bukhari ayyamul bid, hari-hari yang putih. Nah, itu puasa mutih. Kalau puasa mutih maksudnya puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 boleh itu Pak. Puasa mutih. Kenapa? Karena bulan lagi purnamanya 13, 14, 15. Ayyamul bid itu kan hari-hari putih. Nah, puasa mutih. Nah, tapi puasa betulan. Nah, kalau kita puasa 3 hari di setiap bulan, setiap kebaikan itu dilipatkan menjadi 10, berarti 30. 30 hari seolah-olah puasa 1 bulan. Makanya kalau sehat ya puasa minimal 3 kali dalam sebulan gitu. Tapi bisa dilipatkan lebih banyak lagi jadi 700 kata Nabi, ila sab'imi'ah. Bahkan di hadis yang nomor 42 ya, atau dalam riwayat yang lain ila ad'afin katsirah, bisa lebih dari 700, lebih banyak lagi. Nah, ya itu contohnya kata para ulama, puasa 3 hari setiap bulan seolah puasa 1 bulan, karena setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10, bisa lebih dari 10 bahkan berarti lebih dari sebulan seolah-olah berpuasa. Ya, kalau Lailatul Qadar wah lebih lagi 1000 bulan. Itu tunjangan hari Lailatul Qadar, tunjangan malam, bukan hari raya, bukan tunjangan hari raya tapi tunjangan malam Lailatul Qadar TML.
tunjangan malam Lailatul Qadar, TMLQ. TMLQ. Nah itu kita harus dapat tunjangan itu Pak. Ya sayang kalau nggak nanti Ramadan 100 hari lagi ya, jangan sampai nggak dapat. Nah jadi setiap orang melakukan kesalahan yang penting nggak ada kesyirikan, tetap ada kemungkinan Allah hapuskan, ya, illa an yatajawazallah anha. Ya, kalau orang melakukan kesalahan satu maka ditulis satu. Tapi kalau kesalahannya di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang Allah agungkan, satu tapi berat bobotnya. Makanya jangan nyuri di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu bukan yang ada masjidnya aja Pak, yang memang di lingkaran Masjidil Haram. Makanya yang pahalanya 100.000 itu bukan cuma yang ada Ka'bahnya aja. Bapak sholat di, yang penting masih di daerah haram, ya, itu dapat juga pahalanya. Walaupun lebih abdulnya yang di masjid yang ada Ka'bahnya itu, seperti itu. Nah jadi, tapi kalau Allah ampuni kesalahan satu ditulis satu, kalau Allah ampuni malah nggak ditulis kesalahan. Nah, seperti itu, luar biasa. Nah ini tentang kebaikan Islam seseorang. Jadi kalau orang Islam ya betul-betul mengamalkan Islam, ya bahkan dulunya mantan kafir, mantan pembenci Islam, jangan takut, semuanya ditipek dosa-dosanya, ya udah dianggap nggak punya dosa. Bahkan, nah ini catatannya Pak ya, catatannya kalau kebaikannya nggak dihapus. Nah, kalau kebaikannya nggak dihapus. Contohnya ada ahlu kitab. Ahlu kitab itu orang Yahudi dan Nasrani, ya kayak Salman Al Farisi kan ikut Kristen tadinya, Kristen yang betul. Ya, kalau dia sebelum bertemu Nabi mati duluan, udah tetap dapat pahala. Ya, tapi kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, pahala waktu dia Kristen, pahala ketika udah masuk Islam, jadi 2 pahalanya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelumnya tidak dihapuskan, kejahatan dihapuskan, kebaikan enggak. Ya, termasuk hubungan akad nikah. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu suami istri masuk Islam. Kalau udah masuk Islam harus kawin lagi nggak usah. Udah kawin dulu zaman jahiliyah udah kawin, ya kawin dengan agama, dengan Kristen, agama dulu mungkin dia agamanya Kristen atau agamanya bukan apa, tapi udah diakui itu nikah resmi. Nanti masuk Islam nggak usah nikah lagi, udah nggak dihapus, sudah cukup, seperti itu. Ya seperti menantunya Nabi sendiri, ya Al-As, ya menantunya Nabi ketika perang Badar ditangkap, kalah jadi tawanan, kemudian ditebus, akhirnya masuk Islam, bersatu lagi, ya nggak usah nikah lagi. Nah sebelumnya sudah pisah karena satunya musyrik, satunya muslimah, anaknya Nabi sendiri. Nah Bapak Ibu yang kami banggakan, itu tentang hadis idza hasuna islamuhu. Makanya kita harus berusaha Islam kita itu baik. Ya, nanti ada hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebagusan Islam seseorang, maksudnya imannya tinggi. Kalau orang imannya tinggi itu pasti dia meninggalkan hal yang sia-sia. Kalau nggak bermanfaat tuh nggak dilakukan. Jangankan yang dosa Pak, yang boleh saja kalau itu nggak bermanfaat bagi dia, dia tinggalkan. Seperti itu. Intinya dia memaksimalkan dirinya untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sekarang kita memasuki 19.10, 19.11. Masih ada waktu? Habis? 12 menit? Lumayan. 12 menit, satu hadis lagi. Nah, kita anggap selesai Pak ya, hadis itu. Ya, idza aslama. Jadi kalau masuk Islam seseorang jangan khawatir. Ada itu, Bapak tahu kan, ada di Belanda itu tokoh partai politik, partai yang sangat membenci Islam, menjadikan Islam terus, ya, besoknya masuk Islam, ya, di Belanda itu. Paling tokoh, termasuk tokoh nomor 1 di Belanda yang paling jengkel sama Islam, neliti Islam terus, tapi jadinya pas neliti kok jatuh cinta malah masuk Islam. Nah itu
Yang penting kita istiqomah Pak, jangan dikritik sama Kristen, kita takut akhirnya, iya Kristen bagus kok, pakai kopiah putih, pakai jubah, kita cium-cium datang dari sana. Ya kita hormat, kita harus tetap menjaga keamanan, kita harus berbuat baik, kita berbuat adil kepada siapapun, tapi ya nggak usah juga kita lebay. Nah itu apa lebay? Ya jangan berlebihan. Ya silahkan, memang kita harus memuliakan tamu, kita harus menghormati. Nah baik, kita lanjutkan, ada 11 menit. Hadis berikutnya, hadis ke-43. Babun ahabuddin ilallahi adwamuhu. Bab agama yang paling Allah cintai itu adalah yang paling kontinu. Maksudnya agama di sini apa? Keimanan. Jadi iman itu kadang disebut dengan agama, Islam, iman itu satu. Ya, makanya kata Nabi, kalau perempuan mau nikah atau laki mau nikah, cari pasangan yang bagus agamanya, din gitu ya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maksudnya imannya, yang imannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi agama itu bukan berarti nggak bisa kedokteran, harus tetap. Orang sekarang itu memahami seolah-olah agama itu cuma di masjid, ya kita nggak bisa ngapain-ngapain. Bukan. Agama itu mempersiapkan kekuatan, agama itu berpikir yang rasional, tapi tidak keluar dari tuntunan wahyu. Agama itu rahmatan lil alamin Pak, bukan kampungnya aja, alamin Pak, rahmatan lil alamin, untuk dunia Pak, bukan untuk kabupaten kalau kita. Nah seperti itu ya, kita baca aja hadisnya, minimal baca hadisnya ya. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala khabarani abi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanatun tudkaru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamalullah hatta tamallu wa kana ahabba ad-dini ilaihi ma dawama 'alaihi sahibuhu. Jadi kita singkat saja Pak, langsung ke sahabatnya istri Nabi sendiri, Bunda Aisyah. Ya, Nabi SAW bertemu dengan Bunda Aisyah di rumahnya, ya karena istrinya lah ketemu ya. Nah, kemudian waktu itu lagi ada tamu ibu-ibu, nggak tahu ibu-ibu atau mbak-mbak, saya nggak tahu, pokoknya imro'atun. Sebenarnya ada, Ibnu Hajar sudah jelasin imro'atun itu namanya siapa. Ada yang mengatakan namanya Haula. Ya, ada tamu perempuan sama Bunda Aisyah lagi duduk di situ, kebetulan Rasulullah nggak tahu itu siapa, makanya Nabi mengatakan man hadhihi, siapa ini? Qalat, kata Bunda Aisyah, oh ini fulanah wahai Rasulullah, yang viral itu loh, yang ahli sholat. Jadi Bunda Aisyah pun tahu ini perempuan rajin sholat malam, rajin sholat. Bahkan kalau di riwayat lain, kenapa Rasulullah mengingkari di sini? Karena terkenalnya dia itu kalau udah sholat nggak tidur Pak, sholat terus malam. Wah itu solehah kan? Ya tapi Rasulullah justru meluruskan di sini. Rasulullah justru meluruskan. Sampai tit saya berhenti Pak ya. Ya. Kata Nabi, mah alaikum bima tutikun. Oh enggak usah gitu kata Nabi. Nabi itu Pak kalau ngelihat kemungkaran nggak diem, langsung diluruskan. Ya. Alaikum bima tutikun. Kalau melakukan amalan, ya walaupun itu dilakukan oleh Nabi, amalan itu tetap saja sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan gulu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kata Nabi, fa wallahi, demi Allah, la yamalullah, Allah enggak malas kalau terleknya, mal la yamalu hatta tamalu, sampai kalian malas. Allah enggak meninggalkan sampai kalian meninggalkan. Maksudnya apa? Kalau kita malah berhenti, ya Allah juga nggak ngasih kita pahala gitu. Kalau kita malas-malasan, Allah juga nggak ngasih gitu. Nah, jangan sampai begitu. Kalau bisa kita terus beramal, jangan sampai mandek. Nah, kalau kita sholat malam terus nggak tidur, kemungkinannya seminggu bisa ambruk, sebulan bisa ambruk. Coba kalau sholat terus nggak tidur malam Pak, nonton bola terus aja. Kalau nggak tidur malam, pagi-paginya mau tidur, ya nggak?
walaupun menang lah, menang terus main bola, menang terus, capek juga kalau nggak tidur malam, bahaya, bisa kena penyakit. Ya, ini persis dengan ya kisah 3 orang laki-laki ya yang datang kepada istri-istri Nabi bertanya bagaimana ibadah Nabi. Persis. Kalau ini versi yang cewek. Ya, akhirnya 3 orang datang. Gimana sih Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad itu dia kalau malam ya sholat tapi tidur juga. Terus Nabi Muhammad kalau puasa sunnah puasa tapi enggak puasa juga. Intinya Nabi Muhammad enggak puasa tiap hari gitu. Nah, terus ya tahu sendiri Nabi Muhammad istrinya lebih dari 1, gitu kan? Wah, langsung kata 3 orang ini, kalau kita kan manusia biasa, kalau Nabi Muhammad kan udah diampuni dosa yang dulu sama yang akan datang. Lah, kalau saya mau serius ibadah. Nah, yang satu terus punya ide, Pak, ide. Wah, kalau saya mau kalau malam sholat terus nggak tidur. Yang satunya nggak mau kalah, Pak. Wah, ini tadi mau sholat terus nggak tidur. Saya apa ya? Nggak mau kalah, masa ikut-ikut. Saya juga mau sholat nggak tidur. Akhirnya dia pikir-pikir apa? Oh, kalau saya kalau puasa tiap hari, mau puasa terus nggak buka. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, terus puasa tiap hari. Ambruk itu nggak lama. Saya kalau puasa terus ya nggak ada. Padahal kata Nabi puasa paling ketat puasa Daud sudah sehari puasa sehari buka. Ini terus tiap hari. Satunya lagi masa mau ikut-ikutan apa ya? Kalau saya nggak mau kawin. Kalau kawin ribet, ngurusin istri, belum kalau hamil marah-marah, atau kalau sesar nggak ada duit. Ya gimana nanti pusing lah, jadi nggak ibadah. Saya mah nggak mau kawin, saya mau fokus ibadah. 3 gitu. Nah, ini sama yang perempuan juga rajin sholat tapi nggak tidur tuh berbahaya. Makanya kata Nabi, nanti kita ambruk sendiri. Kalau ambruk malah kita nanti nggak dapat pahala. Lebih baik sedikit tapi terus menerus. Lebih baik sedikit tapi continue. Makanya di sini ahabuddin ilaihi mada wa ma alaihi sahibuhu. Jadi yang bagus itu yang kita continue tapi nggak berlebihan. Karena dijamin, coba aja 1 bulan Bapak nggak tidur malam, pasti ambruk. Nggak tahu sih, coba dulu aja. Ya, mata itu udah baru udah nggak tahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad senang umatnya rajin ibadah, tapi Nabi Muhammad mengajak umatnya agar jangan tertipu. Ya kita semangat tapi akhirnya kita ambruk, malah nggak dapat, akhirnya malah sholat tahajud sakit gitu ya, akhirnya pas meninggal dalam keadaan nggak tahajud, sayang kan nggak dapat poinnya. Nah itu juga ternyata dalam Islam itu bukan sekedar mengamalkan Islam, tapi sudah betul nggak sempurna nggak kebetulannya dengan syariat Nabi Muhammad. Sholatnya udah betul, tahajudnya udah betul, tapi caranya melanggar apa yang diajarkan Nabi. Menikah itu bagus ya. Ya beda ya orang yang nggak nikah karena belum nemu dengan sengaja nggak nikah mau fokus ibadah. Nah, itu kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak suka dengan petunjukku bukan dari aku. Itu 3-3-nya digituin. Nah itu contoh bid'ah, Pak. Kamu cari contoh bid'ah itu loh, Pak. Orang ibadah tapi berlebihan seperti itu bid'ah sudah itu. Yang berlebihannya Nabi tegur, itu udah bid'ah itu. Nah jadi Bapak kalau mau ngasih cari contoh bid'ah itu aja. Ibadahnya udah betul tapi berlebihan dan Nabi sudah melarang kalau itu jelas-jelas keliru. Apalagi kalau hadisnya palsu, jelas-jelas hadis palsu, itu bisa dikategorikan bid'ah. Apa? Karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa buat hadis mengatasnamakan aku sengaja, ya siapkan tempat duduknya di neraka. Nah itu kan ada orang buat hadis-hadis palsu supaya rajin ibadah, salah juga. Jadi bukan rajin ibadahnya saja, kita melanggar aturan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu perwakilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi inti hadis ini Islam yang bagus itu kita continue dalam beramal. Entah kalau yang wajib harus continue, Pak, jangan zuhur sholat asar enggak, itu nggak bisa, itu continue itu ya. Nah kalau yang sunnah hendaknya kita continue. Silahkan Bapak ambil satu amalan yang continue seumur hidup, Bapak amalkan itu. Seperti Abu Bakar ngasih makan janda, nenek-nenek terus sampai meninggal. Ya, nanti Abu Bakar nggak jadi khalifah, Umar yang naik, dilanjutkan oleh Umar. Ada amalan. Bapak setiap hari ngambil satu sampah, dimasukkan bak, setiap hari harus buang sampah di tempatnya satu gitu. Karena kebaikan sekecil apapun kalau kita istiqomah ada pahalanya.
silahkan buat amalan andalan. Nah, pembahasan ini sebetulnya bisa kita kembangkan lagi, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengembangkannya dan bisa lebih memahaminya, karena kata Rasulullah, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu, bisa jadi orang yang mendengarkan hadis Nabi itu punya pemahaman lebih tajam dan bisa lebih semangat mengamalkannya daripada yang menyampaikannya. Makanya dalam Islam kita harus senantiasa menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, liyuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir share, sebar, ajarkan atau sebarkan kembali kepada yang enggak hadir. Yang minimal kepada, kalau suami kepada istri, istri kepada suami, seperti itu, supaya agama tetap hidup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan menjadikan kita istiqomah dengan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.